Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami serupa dengan gambar Tuhan. Karena Engkau telah menentukan dari sejak semula. Engkau memanggil, memilih kami dan menentukan kami untuk serupa dengan Engkau. Karena Engkau tahu bahwa kemenangan kami ketika kami memiliki serupa dengan Engkau. Mari Tuhan berfirman, kami butuh firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan baru, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Shalom. 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 Rasa syukur, hormat, biarlah tetap kita peruntukkan kepada Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Saudara, ya kita kembali untuk memperhatikan firman Tuhan, bahwa proyek Tuhan segera akan tamat. Ya, tentu proyeknya adalah mempersiapkan kita semua agar kita memiliki kesiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua dalam keadaan siap setia. Kita segera akan dibawa kepada proses terakhir dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Ya, tentu proses terakhir itu proses yang paling sulit, ya, untuk diselesaikan, saudara. Ya, kalau dalam sebuah pertandingan, itulah ya yang paling menghabiskan tenaga. Ya, biasanya saat-saat sudah menjelang garis finish, ya, kalau saudara lihat para pelomba lari dan lain-lain, saudaraku, menjelang garis finish itu semua tenaga dikerahkan, ya, dan biasanya siap menanggung segala resiko karena sudah berada di garis akhir dari sebuah pertandingan. Ya, tidak bedanya dengan saudara dan saya hari-hari ini. Ya, kita ini sudah sangat sedekat sekali dengan waktu penyelesaian, yaitu proyek Tuhan yang terbesar. Ya, kalau di Gereja Betel Indonesia temanya menuntaskan amanat agung. Dan tuntasnya amanat agung menurut ya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 adalah semua harus sudah menjadi murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Jadi semua bangsa jadi murid. Ya, maka di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ya, puncaknya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, penyelesaian daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita ternyata melalui pengajaran. Ajarlah mereka.
Jadi murid yang akan sukses kalau dia menjadi murid sampai siap menerima segala ajaran firman Tuhan. Memang jelas di sini dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi puncaknya ajar. Ya. Baptis itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya. Tapi selanjutnya ajar. Ya. Tentu saudara, kalau seorang murid, tandanya dia murid yang baik, dia bersedia diajar, menerima pengajaran. Ya. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan juga. Sampai seluruh orang percaya jadi murid. Ya. Baru selesailah pekerjaan Tuhan. Ya. Karena jadi murid berarti dia siap menjadi gereja Tuhan yang disebut mempelai Tuhan dalam menyongsong kedatangannya. Makanya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 54, ya, saudara, ayat 13, Yesaya pasal 54 ayat 13. Ayat 13 demikian. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Amin. Kalau semua sudah mencapai menjadi murid Tuhan, besarlah kesejahteraanmu. Kenapa sejahtera? Ya. Kenapa jadi murid Tuhan itu mendapatkan kesejahteraan yang besar? Ternyata ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Iya, kalau semua sudah jadi murid Tuhan, pasti berdiri di atas kebenaran. Tidak ada lagi di luar Tuhan. Semua sudah berdiri di atas kebenaran. Terus, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Iya. Jadi kalau semua sudah seperti ini, kita ini betul-betul dapat perlindungan Tuhan. Jauh dari pemerasan, ya, dan juga jauh dari kekejutan, ya, sebab semua itu tidak akan mendekat kepadamu. Dan kalau sudah semua jadi murid Tuhan, ada yang mencoba-coba menyerangnya. Ayat 15. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Terus, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ya. Ini puncaknya kalau semua sudah jadi murid Tuhan. Kalau ada pun yang menyerang murid Tuhan, Tuhan berkata itu bukanlah daripadaku. Ya. Siapa yang menyerangnya akan rebah. Ya. Tidak akan pernah terkalahkan. Kalau kehidupan kita sudah menjadi murid Tuhan. Jadi proyek Tuhan akan segera selesai.
gereja harus sudah siap menjadi murid Tuhan untuk menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Namun ternyata proses terakhir itu ternyata melalui penderitaan. Proses terakhir untuk mempersiapkan gereja Tuhan, menamatkan atau menyelesaikan amanat agung. Ya. Ternyata proses terakhirnya harus bersedia melewati penderitaan. Maka hari-hari ini yang sering kali tidak dipahami orang, teologi penderitaan. Malah yang sangat menonjol mempengaruhi dunia, teologi kemakmuran. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia, ketika gereja Tuhan terbangun di tengah-tengah dunia ini, ada 3 hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama, pengaruh agama Yahudi. Dan Yesus dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi. Agama dan budaya orang Yahudi. Yang kedua, pengaruh daripada kebudayaan Yunani. Ya. Jadi orang Yunani pada zaman Yesus lahir, saudara, ya, atau gereja Tuhan lahir, dunia ini sangat dipengaruhi dengan kebudayaan Yunani. Ya. Maka kebudayaan Yunani menghancurkan semua budaya-budaya yang lain. Ya. Termasuklah bahasa. Ya. Waktu zaman Yesus, bahasa yang sangat dominan menjadi bahasa pengantar di dunia ini, bahasa Yunani. Maka Injil pun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Maka dalam budaya Yunani itu sangat menonjolkan pengetahuan intelektual. Ya. Jadi oleh sebab itu tidak mudah orang menerima Injil. Terutama kalau mengandalkan intelektualnya, pengetahuannya. Ya. Sebab dalam budaya Yunani, roh dan jasmani itu sangat bertolak belakang. Dunia roh dan dunia jasmani sangat bertolak belakang. Ya. Lalu yang ketiga mempengaruhi adalah pemerintahan Romawi. Ya. Jadi ada 3 kekuatan yang sangat menghalangi Injil dan juga menghalangi gereja Tuhan pada zaman gereja mula-mula. Ya. 3 pengaruh ini sangat menonjol. Ya. Tapi kita lihat gereja bertumbuh, pelan-pelan bertumbuh. Yang paling sulit dikalahkan, saudara, budaya agama Yahudi. Maka ada istilah Judaisme. Ya. Bahkan jemaat di Galatia sudah menerima Yesus,
tapi masih terikat dengan Taurat. Ya. Masih terikat dengan ritual-ritualnya orang Yahudi. Ya. Sehingga saudara, ya, sampai Paulus memberikan teguran termasuk dalam kitab Ibrani. Ya. Jadi kekristenan dipengaruhi oleh agama Yahudi. Padahal kekristenan itu memerdekakan, melepaskan dari segala peraturan-peraturan Taurat. Ya. Ritual-ritual Taurat. Ya. Orang percaya itu harus merdeka. Harus bebas. Baru orang percaya itu harus bisa memahami hal yang rohani. Ya. Tapi pemerintahan Romawi sangat mendukung konsepnya Yunani. Sementara budaya Yunani itu, saudaraku, mereka menyembah banyak dewa. Jadi banyak sekali dewa-dewi yang mereka sembah. Jadi pemerintahan Romawi mendukung ini. Ya. Sehingga ada penolakan terhadap Injil. Akhirnya menjadi penderitaan. Bahkan satu kali terjadi perang salib. Ya. Padahal kekristenan tidak mengajarkan itu. Ya. Kekristenan justru mengajarkan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kan gitu. Kecuali film Pak Joni. Kan ada film itu ya. Kita harus mengasihi. Jadi pengkhotbahnya bilang, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lalu pendengar ada yang dengar. Ya. Tadi Bapak bilang kalau ditampar kanan, kasih yang kiri. Tamparnya Bapak pendetanya ini. Tampar sekali lagi. Akhirnya ngamuk pendetanya. Ada juga ayat berkata katanya, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau kau tampar orang, kau pun ditampar. Tamparnya balik. Lalu mereka berkelahi. Lalu dia bilang sama jemaat ini, ya saudaraku, di sininya yang bertobat. Kalau ini belum, ya, ini ya saya kalau mengajar mengenai pengaruh ini sangat menghambat iman Kristen. Maka terjadilah penderitaan. Lalu Tuhan memberikan nubuat bahwa gereja ternyata selesainya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia justru harus terjadi penderitaan. Maka ditulis dalam Alkitab, dalam Injil Lukas. Ini tema yang mau saya bawakan sore hari ini. Permulaan penderitaan. Dalam tema ini, saudara, ya, sebenarnya ada 7 nubuat. Tapi dalam tema kali ini ada 5 nubuatan yang perlu kita bahas. Sebagai yaitu permulaan
penderitaan. Ya, jadi saudara, kenapa saya mengajak saudara memahami ini? Supaya pada saat nanti kalau tiba harinya penderitaan itu tiba, Anda nggak kecewa. Anda nggak murtad. Ya, jangan sampai saudara bilang, kok terjadi seperti ini. Kalau ku tahu begini. Ya, ada banyak nanti orang Kristen yang tidak paham firman akan marah terhadap Tuhan. Akan marah terhadap situasi dan zaman yang sedang terjadi. Lalu yang pertama ditunjukkan Tuhan. Nubuatan pertama, saudara, nubuatan tentang Ka'bah. Ya. Atau nubuatan tentang Bait Allah. Ya. Apa isinya, saudara? Ya. Bait Allah diruntuhkan. Ini nubuatan pertama. Ka'bah atau bait suci di Yerusalem akan diruntuhkan. Itu Lukas 21 dimulai dulu ayat 5. Ayatnya yang kelima. Ya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Iya. Semuanya akan diruntuhkan. Ini nubuatan terhadap bait Allah. Ya. Ini menggambarkan, saudaraku, ibadah yang menggembor-gemborkan perkara yang jasmani. Ya. Jadi mengutamakan hal yang indah-indah. Ya. Nanti semua yang mengutamakan, yang menggembor-gemborkan perkara yang jasmani, ya, baik apapun, baik gedungnya, baik sajian-sajian yang ditampilkan. Sekarang ini kan gereja akhir zaman ini, saudaraku, sangat menonjol menampilkan hal yang jasmani. Ya. Termasuk saudaraku Indonesia. Bangga kali kalau disebut gereja besar, gereja luks. Ya. Musik yang paling mahal, paling baik. Ya. Sekarang banyak pelayanan saudaraku nggak puas lagi pakai apa ini namanya? Ini. Proyektor ya. Ya. Sekarang orang berlomba mencari di mana gereja yang ya penampilan hal-hal yang jasmani itu begitu mewah, begitu hebat. Sangat berbeda dengan zaman saya waktu saya baru jadi hamba Tuhan. Dulu yang ditampilkan bagaimana bisa setia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan. Ya. Kalau saya setiap kali ke Korea, dulu saya sangat kagum dengan gereja di Korea. Kenapa, saudaraku? Banyak gereja di sana mewah-mewah. Gedungnya luks.
Tapi saya begitu terkejut sekali. Tahun depannya saya datang, gereja itu sudah dijual. Saya tanya, dulu kita kan pernah ibadah di gereja yang begini. Oh iya Pak, katanya. Gereja itu sudah tutup. Kenapa tutup? Sudah dijual. Kenapa dijual? Ditarik oleh bank. Karena di sana banyak gereja dibangun lewat utang. Ya. Lalu ketika nggak terbayar, dari pihak bank datang ngambilnya. Bahkan saya pernah diundang KKR saudara, ya, ada gereja saudaraku, persembahannya pun yang ngambil pegawai bank. Ya. Karena apa saudaraku? Untuk membayar cicilan utang bank. Kalau ada sisanya, setiap bulan barulah diserahkan ke gereja atau pendeta itu. Ya. Jadi sudah langsung dari kebaktian misalkan minggu kayak gereja kita ini sudah di sana pegawai bank. Sudah bawa mobilnya dengan bawa petinya saudara. Ngambil persembahan kita. Ya. Jadi saya berkali-kali bahkan seringkali saya mendoakan pendeta yang depresi dan stres. Ya. Karena apa saudaraku? Karena merasa putus asa gara-gara gerejanya diambil. Ya. Jadi sangat berbeda dengan nuansa di kita. Kalau di kita kan dulu di kampung-kampung gereja 2-3 orang kumpul rumah-rumah. Ya. Tanpa musik kakinya lebih keras tekanannya ke papan itu kan. Itu kan dulu kalau Pentakosta di kampung saya gitu saudaraku. Kalau nyanyi musiknya di kaki. Gini-gini. Kakinya saudaraku. Ya. Langsung bahasa Batak lagi. Nang namorai tarbeni ba nado pogus tak tuk tak gitu loh. Nang napogosi tarbeni ba nado mora. Allah ni pasa hat malakam tu debata asa sato tu pinor sita ni roham, yaitu saudara yang orang Batak nggak tahu itu lagunya. Ya. Artinya orang kaya pun jadi bisa miskin dibikin Tuhan. Orang miskin pun bisa kaya dibikin Tuhan. Ya. Jadi dulu patokannya nggak ada musik. Ya. Dari 2-3 orang selalu pemimpin pujian menekankan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Tuhan hadir. Ya. Sekarang mana laku lagi ibadah model gitu. 2-3 orang tidak lagi beribadah. Orang cari sekarang di mana gereja yang lebih dari 2-3 orang. Tapi kalau dulu 2-3 orang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ya, itu ya, saudara, perbedaannya dengan hari-hari ini. Jadi saudara, ya, ini nubuatan satu kali. Semua ibadah-ibadah yang menekankan keindahan, kemewahan dunia akan roboh. Ya. Semua akan runtuh. Sekali lagi Pak, ayat 6. Ayat 6. Ayatnya yang ke-6. Ya. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan runtuh. Jadi ibadah model yang menonjolkan kekaguman dunia pada saat nanti permulaan penderitaan semua roboh. Maka saya seringkali mengatakan
Di tengah-tengah permulaan penderitaan ini, kita harus berada dalam ibadah yang menonjolkan perkara yang akan datang. Kalau saudara mau tahan, mau kuat, mau menang menghadapi penderitaan, sekali lagi, jangan menonjolkan hal-hal yang lahiriah. Cari Tuhan, utamakan yang rohani. Bukan tidak boleh kita dapat yang lahiriah. Ya. Bukan tidak boleh kita menikmati yang lahiriah. Boleh. Tapi inti dari ibadah kita, inti yang kita cari adalah perkara-perkara di atas.